Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen aplikasi komputer Bapak Andi Mujanuariana M.Com, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang begitu luar biasa untuk kita semua. Dan tidak lupa juga salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini saya Guru Sekretari Intiasi yang akan menjelaskan tentang perbedaan jumlah trombosit pasien demam berdarah tinggi primer dan sekunder pada anak. Tinjauan diagnosis ini berdasarkan hasil uji serologi IgM dan IgG epidemi di RSUD Ulin Banjarmasin periode Februari sampai Juni 2017 yang bersumber dari jurnal yang disusun oleh Ikrima Nurul Arifah, FX Hendriono, dan Edi Hartoyo. Sebelum dimulai pembahasan materi pada kali ini, ada baiknya kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi langsung ke materi ya. Ini ada struktur. Yang pertama abstrak, kemudian pendahuluan. Selanjutnya yaitu metode penelitian, kemudian hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada penutup atau simpulan. Yang pertama abstrak. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit endemis di negara beriklim tropis dan subtropis yang disebabkan oleh infeksi virus dengue. Sudah banyaknya penyakit DBD di Indonesia sehingga kasus ini sudah masuk dan dikategorikan sebagai penyakit endemis. Jadi DBD ini disebabkan oleh infeksi virus dengue. Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan jumlah trombosit pada pasien DBD primer dan sekunder, terutama pada anak di RSUD Ulin Banjarmasin. Kemudian pada metode penelitian ini menggunakan metode observasional analitik dengan rancangan penelitian cross-sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien anak yang didiagnosis DBD di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin periode Februari sampai Juni 2017. Dengan jumlah subjek penelitian yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi banyak 21 sampel, terdiri dari 5 sampel DBD primer dan 16 sampel DBD sekunder. Kemudian analisis datanya dilakukan dengan uji T tidak berpasangan. Rata-rata jumlah trombosit pada kelompok DBD primer sebesar 116.000 per mikroliter trombosit dan pada kelompok DBD sekunder sebesar 58.979 per mikroliter. Kemudian berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan terdapat perbedaan makna, maksudnya bermakna jumlah trombosit pada pasien DBD primer dan DBD sekunder. Kemudian ada pendahuluan. Yang pertama, gigitan nyamuk dari genus Aedes yang menularkan penyakit DBD. Nah, demam berdarah dengue atau yang sering kita sebut dengan DBD, ini adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue. Umumnya ini disebabkan oleh gigitan spesies Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Serotip D1, D2, D3, dan D4 virus dengue telah ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. Menurut WHO sendiri, sekitar 50-100 juta infeksi dengue baru diperkirakan terjadi setiap tahun di negara endemis dengan 20.000 kasus kematian. Pada tahun 2015, penderita DBD di Indonesia sebanyak 129.650 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 1.071 orang. Data kasus DBD di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan
sendiri dengan jangka waktu atau pada bulan Januari hingga Oktober. Pada tahun 2016 tercatat sebanyak 3.991 kasus yang menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Kemudian kelompok umur kurang dari 15 tahun tercatat sebagai penderita DBD tertinggi selama ini. Umumnya berarti terjadi pada anak-anak ya. Lalu diagnosis ini berdasarkan dengan gejala dan pemeriksaan serologi. Dengan gejala klinis demam 2-7 hari disertai dengan manifestasi perdarahan. Parameter laboratorium untuk menegakkan diagnosis DBD diantaranya adalah trombositopenia atau jumlah trombosit kurang dari 100.000 per mikroliter. Dan atau hasil pemeriksaan serologi pada penderita tersangka DBD menunjukkan hasil positif. Yang dimaksud dengan pemeriksaan serologi ini seperti uji imunoglobulin M atau IgM, anti-Dengue, dan imunoglobulin D atau disebut dengan IgG, anti-Dengue, merupakan pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis DBD. Dua jenis antibodi ini biasanya muncul sebagai respon tubuh terhadap virus yang masuk ke dalam tubuh penderita. Pemeriksaan ini diperlukan agar dapat membedakan antara infeksi virus Dengue primer dan sekunder. Kemudian bertujuan melihat perbedaan trombosit pasien DBD primer dan DBD sekunder pada anak. Dengan metode penelitian yang digunakan adalah uji serologi IgM dan IgG anti-Dengue di RSUD Ulin Banjarmasin periode Februari sampai Juni 2017. Jadi penelitian ini menemukan jumlah trombosit yang lebih rendah cenderung terjadi pada penderita dengan jenis infeksi primer dibandingkan jenis infeksi sekunder pada fase awal penyakit. Namun, pola jumlah trombosit pada penderita dengan serologi IgM positif atau infeksi primer cenderung terus meningkat, sedangkan pada infeksi sekunder kebalikannya. Penelitian menemukan rata jumlah trombosit pada hari ke-4 sampai hari ke-6 cenderung lebih tinggi pada infeksi primer daripada infeksi sekunder. Kemudian metode penelitian yang pertama yaitu metode observasional dengan analitik dengan pendekatan cross-sectional. Lalu kelompok DBD dibagi menjadi 2. Nah, sampel dalam penelitian ini adalah anggota populasi yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Kemudian dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama yaitu DBD primer dan kelompok kedua yaitu DBD sekunder. Lalu pemilihan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu sampel yang memenuhi kriteria inklusi, antara lain pasien anak berumur kurang dari 18 tahun yang didiagnosis DBD di RSUD Ulin Banjarmasin periode Februari hingga Juni 2017 dan mempunyai data rekam medik lengkap yang mencakup identitas pasien, kemudian data anamnesis tentang berapa lama pasien mulai demam, kemudian diagnosis, hasil pemeriksaan laboratorium darah lengkap dengan jumlah trombosit, kemudian hasil uji serologi IgM dan IgG anti-Dengue menunjukkan DBD primer IgM positif, IgG negatif, ataupun DBD sekunder dengan IgM positif atau negatif dan IgG positif. Anggota populasi yang memiliki kriteria hasil uji serologi IgM anti-Dengue negatif dan IgG anti-Dengue negatif. Pasien DBD anak dengan penyakit lain yang dapat menyebabkan trombositopenia dan menyebabkan transfusi trombosit serta sedang mengkonsumsi obat dengan efek samping trombositopenia yang tercantum dalam catatan rekam medik akan dieksekusi atau tidak dicantumkan dalam data ini.
Nah, ini adalah hasil penelitiannya. Nomor 1, variabel usia 0 sampai 5 tahun. Terdapat satu kasus DBD primer dengan persentase 4,76%. Kemudian pada DBD sekunder didapatkan dengan jumlah 4 orang atau 4 pasien dengan persentase 19,05%. Kemudian totalnya 5 dengan persentase 23,81%. Kemudian ada dari berumur 6 sampai 10 tahun dengan jumlah 1 orang, kemudian DBD sekunder 7 orang, kemudian yang lebih dari 10 tahun dengan jumlah DBD primer 3 orang, kemudian DBD sekunder 5 orang. Kemudian total dari variabel berdasarkan usia dengan DBD primer 5 orang dengan persentase 23,81%. Kemudian DBD sekunder dengan jumlah 16 pasien dengan persentase 76,19%. Kemudian setelah ditotalkan terdapat 21 pasien dengan persentase 100%. Kemudian ada yang kedua, total berdasarkan jenis kelamin. Yang pertama laki-laki pada DBD primer berjumlah 1 orang dengan persentase 4,76%. Jumlah 7 pasien pada DBD sekunder dengan persentase 33,33%. Totalnya pada laki-laki ada 8 orang dengan persentase 38,10%. Lalu pada perempuan terdapat 4 pasien pada DBD primer dengan persentase 19,05%. Kemudian 9 orang pada DBD sekunder 42,86% pada presentasinya. Lalu setelah ditotalkan ada 13 pasien perempuan dengan persentase 61,90%. Lalu setelah ditotalkan terdapat 5 pasien DBD primer berdasarkan jenis kelamin. Kemudian DBD sekunder 16 pasien berdasarkan jenis kelamin. Setelah ditotalkan ada 21 pasien. Lalu ada derajat keparahan DBD. Derajat 1 terdapat 3 orang, kemudian DBD sekunder ini ada 9 orang dengan jumlah 12 orang. Lalu ada derajat 2, terdapat 1 pasien pada DBD primer, kemudian ada 5 orang. Pada DBD sekunder didapatkan jumlah 6 pasien pada derajat 2 berdasarkan derajat keparahan DBD. Lalu ada derajat 3. Pada pasien DBD primer terdapat 1 orang pasien, kemudian pada DBD sekunder didapatkan 2 orang pasien dengan total 3 pasien. Kemudian pada derajat 4 baik dari DBD primer maupun DBD sekunder 0 orang. Lalu berdasarkan derajat keparahan DBD didapatkan total 5 pasien pada DBD primer. Berdasarkan tingkat keparahan didapatkan persentase 23,81%. Kemudian pada DBD sekunder ada 16 orang dengan persentase 76,19%. Setelah ditotalkan 21%, lalu persentasenya 100%. Kemudian ada yang keempat, pola hasil uji serologi IgM dan IgG anti-DNG. IgM positif dan IgG negatif. Terdapat 5 pasien pada DBD primer, kemudian tidak ada pada DBD sekunder. Kemudian IgM negatif dan IgG positif tidak terdapat pada pasien DBD primer. Kemudian ada 7 pasien
pada DBD sekunder. Yang ketiga, IgM positif dan IgG positif. Negatif pada DBD primer, kemudian 9 orang pada DBD sekunder. Jadi karakteristik subjek yang diambil pada penelitian ini terdiri dari 13 pasien perempuan dan 8 pasien laki-laki. Dengan usia rata-rata subjek pada penelitian ini adalah 9 tahun, dengan usia termuda yaitu 11 bulan dan tertua 15 tahun. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, infeksi primer dengue lebih sering terjadi ya pada kelompok usia dengan kurang dari 1 tahun. Sedangkan infeksi sekunder dengue biasanya pada anak usia 6 sampai 10 tahun. Pada penelitian ini, usia subjek tidak dapat menentukan jenis infeksi, karena subjek dengan usia 11 bulan dapat mengalami infeksi sekunder dan usia 14 tahun mengalami infeksi primer. Hal ini menunjukkan jenis kelamin dan semua usia memiliki risiko yang sama untuk mengalami infeksi primer maupun infeksi sekunder dengue. Berdasarkan derajat keparahan DBD ini, didapatkan sebanyak 3 subjek derajat 1 pada DBD primer, kemudian 1 subjek derajat 2 dan 1 subjek derajat 3. Pada kelompok DBD sekunder, derajat keparahan DBD ini beragam ya, dari derajat 1 sampai derajat 3, dan terbanyak adalah DBD derajat 1. Tidak ada subjek penelitian yang mengalami DBD derajat 4 baik pada kelompok DBD primer maupun DBD sekunder. Kemudian pola hasil uji serologi IgM dan IgG. Anti-dengue dari kelompok DBD primer yaitu IgM anti-dengue positif dan IgG anti-dengue terdapat pada 5 subjek. Kemudian pada kelompok DBD sekunder terbagi menjadi 2 pola yaitu IgM dan IgG anti-dengue positif ada 9 subjek, serta IgG anti-dengue positif dan IgM anti-dengue negatif ada 7 subjek. Donor darah dengue sekunder dengan pola IgM dan IgG anti-dengue positif merupakan pola terbanyak yang didapatkan pada penelitian kali ini. Hasil ini serupa dengan penelitian Kemasi R dan kawan-kawan juga Fatmawati yang mendapatkan subjek pasien DBD sekunder dengan pola IgM dan IgG positif 53,8% terbanyak. Berdasarkan data anamnesis dari rekam medis pasien DBD anak, kebanyakan pasien datang ke RSUD ini pada onset demam hari keempat dengan rentang saat masuk antara demam hari ketiga sampai dengan hari ke-6. Nah, ini adalah rata jumlah trombosit berdasarkan hari. Pada hari keempat ini didapatkan dengan hasil 64.200 trombosit per mikroliter. Itu pada DBD sekunder. Kemudian pada DBD primer ini 144.000, maaf ya. Yang di bawah ini adalah hari, kemudian di atas adalah jumlah trombosit dalam satuan per mikroliter. Dari gambar ini dapat terlihat ya bahwa rata-rata jumlah trombosit pasien DBD primer pada hari demam keempat dan kelima masih dalam batas normal dan mengalami trombositopenia pada hari demam ke-6. Kemudian hari demam selanjutnya jumlah trombosit terus meningkat hingga mencapai jumlah normal. Kemudian berbeda dengan rata jumlah trombosit pada DBD sekunder yang mengalami trombositopenia sejak hari demam keempat dan terus menurun hingga mencapai titik terendah
pada hari demam ke-7. Kemudian rata jumlah trombosit mulai meningkat pada hari demam ke-8, namun masih mengalami trombositopenia. Hal ini menunjukkan bahwa DBD sekunder memiliki risiko mengalami keparahan penyakit lebih besar dibandingkan dengan DBD primer. Pada penelitian yang dilakukan, analisa terhadap nilai-nilai rata jumlah trombosit saat onset demam hari ke-4 sampai ke-6 antara kelompok DBD primer dan sekunder. Pengambilan sampel trombosit pada hari ke-4 sampai ke-6 didasari oleh penelitian nyata dan kawan-kawan yang menemukan bahwa jumlah trombosit terus menurun hingga mengalami trombositopenia mulai onset demam hari ke-4 dan mencapai titik terendah pada onset demam hari ke-6. Rata pada hari 4 hingga hari ke-6, pada kelompok DBD primer didapatkan minimal 38.300 trombosit per mikroliter dan maksimalnya adalah 149.000 trombosit per mikroliter. Dengan rata nilai 116,600 per mikroliter. Pada kelompok DBD sekunder, rata jumlah trombosit saat onset demam ke-6, dari demam hari ke-4 hingga ke-6 didapatkan minimal hasilnya adalah 33.000 trombosit per mikroliter dan maksimal 7.333 trombosit per mikroliter dengan nilai rata-rata 58.979 per mikroliter. Kemudian, ini ada jumlah trombosit ya. Ini adalah data rata jumlah trombosit pasien demam berdarah dengue primer dan sekunder pada anak. Bisa dilihat pada DBD primer 5 pasien ke-1 117.000 per mikroliter, kemudian pasien kedua 149.000 per mikroliter, dan seterusnya hingga pasien kelima 148.500 per mikroliter. Kemudian pada DBD sekunder, pasien pertama ini 59.000 per mikroliter trombosit, hingga dengan pasien ke-6 35.000 trombosit per mikroliter. Lalu didapatkan rata jumlah trombosit dari 5 pasien DBD primer yaitu 116.000 trombosit per mikroliter. Kemudian rata dari DBD sekunder ini dari 16 pasien yaitu 58.979 trombosit per mikroliter. Dari data ini, jumlah trombosit dari 2 kelompok pasien DBD anak kemudian diuji normalitasnya dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk. Hasil uji normalitas yang dilakukan didapatkan nilai P sama dengan 0,61 pada kelompok DBD primer dan nilai P sama dengan 0,060 pada kelompok DBD sekunder. Hasil ini menunjukkan bahwa data dari kedua kelompok tersebut terdistribusi normal karena P lebih dari 0,05. Selanjutnya dilakukan uji analisis parametrik, yaitu uji T tidak berpasangan atau independen t-test untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan bermakna jumlah trombosit pada pasien DBD primer maupun sekunder pada anak. Hasil uji T tidak berpasangan didapatkan nilai T sama dengan 0,001 yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan bermakna jumlah trombosit pada pasien DBD primer dan sekunder anak karena pada T-nya itu kurang dari 0,05. Kemudian pengamatan mengenai penurunan jumlah trombosit didapatkan bahwa jumlah trombosit pada pasien mulai menurun pada awal fase demam. Namun
masih di dalam batas normal. Jumlah trombosit terus menurun hingga terjadi trombositopenia, mulai dari hari keempat, demam, dan titik terendah trombositopenia terjadi pada hari ke-6 demam. Jumlah trombosit kemudian mulai meningkat saat hari demam ke-7 dan mencapai normal saat kembali mulai hari ke-9 atau hari ke-10. Ada berbagai hipotesis yang mengenai patofisiologi trombositopenia pada pasien DBD. Di antaranya adalah yang pertama, yaitu penurunan produksi trombosit karena ada infeksi virus langsung pada sel hematopoietik, progenitor, dan sel normal. Kemudian yang kedua, pendapat atau hipotesisnya adalah konsumsi trombosit meningkat karena untuk memperbaiki kerusakan vaskular. Dan yang ketiga, meningkatnya destruksi akibat antibodi yang diproduksi sewaktu infeksi virus dengue menunjukkan adanya reaksi silang dengan beberapa sel antigen sehingga trombosit risis atau hancur. Mekanisme lain terjadi destruksi trombosit melalui ikatan langsung virus dengue dengan trombosit dan antibodi virus spesifik. Selanjutnya akan dihancurkan oleh trombosит di sistem retikoendotelial, terutama di limfa melalui immune mediated clearance. Kemudian pada penelitian ini rata-rata jumlah trombosit kelompok DBD primer pada anak yaitu 116.600 per mikroliter. Jumlah tersebut masih dalam batas normal jika mengacu pada pedoman diagnosis DBD World Health Organization atau WHO, yaitu dikatakan jumlah trombositopenia jika trombosit ini berjumlah kurang dari 100.000 per mikroliter. Pada kelompok DBD sekunder anak memiliki jumlah trombosit rata-rata 58.979 per mikroliter yang berarti terjadi trombositopenia. Pasien kelompok DBD sekunder lebih sering memiliki jumlah trombosit lebih rendah dibandingkan DBD primer. Hal ini sesuai dengan manifestasi klinis yang lebih berat pada DBD sekunder daripada DBD primer. Pada infeksi sekunder ini bisa dipicu oleh virus dengue dengan serotip berbeda, maka virus dengue akan berperan sebagai super antigen setelah dipagositosis oleh monosit atau makrofag karena tidak dapat dinetralisasi. Kemudian adanya antibodi non-netralisasi, maka kompleks antigen-antibodi akan berikatan dengan reseptor pada makrofag melalui bagian Fc dari IgG. Hal ini akan menarik makrofag yang lain karena antibodi yang tidak dapat menginaktivasi virus, sehingga virus dengan mudahnya akan masuk ke makrofag yang lain dan makrofag yang teraktivasi akan memproduksi sitokin yang bersifat vasoaktif atau prokoagulasi. Rangsangan dari ikatan kompleks antigen-antibodi dan berbagai mediator yang tersekresi berlebihan mengakibatkan komplementer aktivasi secara berjenjang. Kemudian menghasilkan C3A dan C5A, yaitu komplement anaphylatoxin. Ikatan kompleks ini kemudian sitokin dan komplement C3A dan C5A dapat memicu aktivasi faktor koagulasi, kemudian sistem fibrinolisis, sampai mengakibatkan terjadinya gangguan agregasi trombosit pada penderita DBD. Respon imun penderita yang menyimpang dan efek sinergi dari mediator di atas mengakibatkan terjadi puncak reaksi yaitu trombositopenia. Kerusakan endotel, meningkatkan permeabilitas kapiler, disseminated intravascular coagulation atau DIC, dan sindrom shock dengue atau disebut dengan SSD. Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian dari
Kazonic et al. Yang menyatakan titer antibodi non-netralisasi itu memprediksi peningkatan manifestasi keparahan DBD. Nah, dari penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan bermakna jumlah trombosit pada pasien DBD primer dan sekunder pada anak di RSUD Ulin Banjarmasin periode Februari hingga Juni 2017, yaitu P sama dengan 0,01. Namun hasil penelitian konfirmasi DKK yang dilakukan pada 30 subjek dengan rata berusia 28 sampai dengan menyimpulkan tidak terdapat hubungan langsung antara respon imun IgG dan IgM antibody dengan derajat trombositopenia. Sehingga hal ini menyebabkan pada pasien DBD dengan trombositopenia berat dapat diperoleh hasil uji IgG dan atau IgM negatif. Sedangkan pada penderita trombositopenia ringan bisa didapatkan IgG dan atau IgM negatif. Nah, ini ada simpulannya sebagai penutup. Didapatkan rata jumlah trombosit pasien demam berdarah tinggi primer pada anak di RSUD Ulin Banjarmasin periode Februari hingga Juni, serta terdapat perbedaan bermakna jumlah trombosit antara pasien DBD primer dengan pasien DBD sekunder di RSUD Ulin Banjarmasin pada periode tersebut. Jadi, perbedaan bermakna ini yang tadi ada DBD primer sebanyak 116.600 trombosit per mikroliter. Sedangkan pada kelompok DBD sekunder didapatkan sebesar 58.979 trombosit per mikroliter. Lalu terdapat perbedaan bermakna karena tadi hasil P-nya itu sama dengan 0,001. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila penyampaian materi tadi kurang berkenan ataupun banyak kesalahan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.